Seperti quote yang disampaikan oleh Bapak Adri Paton, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imra. Saya salah satu peserta Latsar Angkatan 10 dari Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi yang sudah saya dapatkan pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara Samarinda yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi dengan topik Wall of Government. Ada 8 kata kunci yang menjadi poin dalam WOG. Yang pertama, terintegrasi, koordinasi, kolaborasi, terpusat, satu tujuan, terpadu, kapasitas, dan kerjasama. Secara singkat, yang dimaksud dengan WOG adalah penggabungan instansi-instansi yang berkolaborasi karena adanya satu tujuan. Mengapa WOG diperlukan? Ada 3 faktor yang menyebabkan WOG diperlukan. Yang pertama, ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor keragaman latar belakang. Faktor internal adalah bagaimana terjadinya fenomena ketimpanan kapasitas sektoral atau biasa disebut dengan ego sektoral atau adanya kompetisi. Faktor eksternal terjadi karena adanya dorongan untuk melakukan pelayanan prima. Sedangkan faktor yang ketiga, adanya keragaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, dan faktor lain yang mendorong disintegrasi. WOG dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, koordinasi, integrasi, dan kedekatan serta pelibatan. Koordinasi terbagi menjadi 3, dengan penyertaan, dialog, serta joint planning. Yang dimaksud dengan penyertaan adalah pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Yang dimaksud dengan dialog adalah pertukaran informasi, sedangkan joint planning merupakan perencanaan bersama, kerjasama, tetapi belum dilaksanakan. Integrasi terbagi atas joint working, joint venture, dan satelit. Joint working adalah kolaborasi sementara. Joint venture merupakan perencanaan jangka panjang, sedangkan satelit membentuk gugus tugas sementara atau entitas yang dimiliki bersama. Faktor dan yang terakhir, kedekatan dan pelibatan terbagi atas 2 macam, yakni aliansi strategi dan union. Aliansi strategi merupakan terkait visi misi kolaborasi, sedangkan union terkait unifikasi resmi atau sudah disahkan. Setelah semua tahap dilakukan, maka pelayanan dapat di-merger. Bagaimana penerapan WOG dalam pemberian layanan yang terintegrasi? Penerapan WOG dapat dilakukan dengan penguatan koordinasi antar lembaga. Dilakukan jika lembaga-lembaga manageable atau searah sehingga dapat dikolaborasi dan dilakukan koordinasi lebih mudah. Selanjutnya, membentuk lembaga koordinasi khusus. Membentuk gugus tugas, di mana gugus tugas dengan membentuk struktur formal non permanen. Jika itu hilang, maka dapat dibubarkan. Yang terakhir, dengan membentuk koalisi sosial. Koalisi sosial ini bentuknya informal, hanya dapat berupa dialog-dialog khusus. Apa saja yang menjadi tantangan dalam praktik WOG? Tantangan tersebut meliputi kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Yang kedua, nilai-nilai dan budaya institusi, di mana orang Indonesia umumnya protektif jika budaya diacak-acak. Yang ketiga, kepemimpinan. Di sini adanya pemimpin yang bersifat otoriter. Dan faktor lain dapat berupa waktu dan informasi. Waktu di sini bisa jadi waktu deadline atau informasi yang tidak sampai ke bawah. Bagaimana praktik WOG dalam pelayanan publik? Praktik WOG terdiri atas 4 macam. Yang pertama, pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Pelayanan administrasi contohnya pengurusan KTP, IMB, SIUP, dan bentuk surat dokumentasi lainnya.
Pelayanan jasa contohnya pendidikan, pelayanan barang contohnya PDAM, dan regulatif contohnya hukum atau terkait SOP standar-standar lainnya. Terdapat 5 pola pelayanan WOG. Yang pertama, teknik dan fungsional, yang artinya pelayanan sesuai bidang, tugas, fungsi, dan kewenangan. Pelayanan ini bersifat sektoral, relevan dengan sektor tersebut. Pola yang kedua adalah pola satu atap. Pola satu atap di sini menjelaskan terkait pelayanan terpadu satu instansi dalam satu gedung yang dimana terdapat bilik-bilik instansi. Pelayanan yang ketiga adalah pelayanan satu pintu, di mana pelayanan ini dilimpahkan dalam satu instansi. Pelayanan yang lain adalah pelayanan terpusat, di mana suatu instansi pemerintahan yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah. Dan pola yang terakhir ini merupakan pola tambahan, yaitu pola elektronik, di mana menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan. Penerapan WOG sebagai seorang dosen ASN, di sini saya akan melakukan yang pertama kolaborasi terkait penelitian dengan dosen-dosen lain di fakultas lain. Yang kedua, di sini saya akan melakukan kerjasama terkait pengabdian dengan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, di sini saya akan melakukan koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait metode pembelajaran yang tepat kepada mahasiswa.